kemudian punya sifat thiqah, orang yang memang dia terpercaya, termasuk pula amanah. Sehingga ini penting. Maaf, bahasa saya mungkin agak vulgar, bukan yang mulutnya ember, paham ya? Yang suka cuap-cuap, bukan. Kenapa? Karena ini berbicara tentang apa? Aib. Apa yang ada pada jenazah tersebut. Ini penting. Sehingga ini termasuk aib yang harus ditutup. Bisa saja mungkin jenazah itu dia sebelumnya sakit parah, ya, sehingga mungkin ada efek-efek sebab itu. Nah, ini penting, tak boleh diceritakan. Bukan orang-orang yang kemudian tidak terpercaya, bukan tidak orang yang tidak amanah tadi. Persiapan tempat memandikan itu tempat yang memang tertutup. Tempatnya tertutup. Ini penting. Jadi bukan tempat yang bisa semua orang lihat. Terus gimana? Amanah kita terhadap aurat dia. Walaupun dia meninggal, tetap aurat tetap dijaga. Tidak boleh disaksikan oleh mata-mata yang lain yang tidak boleh hadir kecuali orang yang langsung dia memang memandikannya atau orang yang membantu. Maka di sana disebutkan yang membantu itu cukup 2 maupun 3 orang. Jadi bukan rombongan. Nah, ini yang kita kasihan kadang-kadang seperti itu. Jadi memandikan jenazah, memandikan banyak macam-macam sudah jelas. Ya wajar lah, biasanya orang itu mungkin maunya ringan tangan, tapi jangan, karena ini menyangkut tentang aib dan yang lainnya. Tadi persyaratannya di atas sudah jelas, ya, amanah, Islam, tahu hukum-hukum, ya, dan tempat itu tertutup, dan kemudian tidak boleh menyaksikan, tidak boleh hadir kecuali yang memandikan atau orang yang membantu saja. Wajib menutup aurat jenazah. Kalau laki dari pusar sampai lutut. Kalau wanita dada sampai lutut. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار.
Adanallahu wa iyyakum minal bala'i wal waba'i wal amrad. Barakallahu fikum jami'ah. Belakang dengar apa enggak? Halo, tes. Yang orang keras suaranya apa mic-nya nih? Tayyib, barakallahu fikum. Kurang naik lagi. Ayo naik ke sini. Tayyib. Suara ini ke sini. Tayyib ya. Sudah dengar teman-teman ya? Iya. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat dan taufiknya. Pada kesempatan malam hari ini Allah masih menganugerahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, terkhusus dua nikmat yang dimana Rasulullah SAW menggambarkan kebanyakan di antara manusia mereka terlena, mereka tertipu dengan sebab dua nikmat ini. Semoga kita diselamatkan Allah Tabaraka Ta'ala dari orang-orang yang disebut maghbunun, orang yang maghbun, orang-orang yang terlena. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada sebab dua nikmat, hampir mayoritas manusia mereka tertipu, mereka terlena. Artinya apa? Kesempatan atau nikmat, dua nikmat ini hilang, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan faedah baginya untuk kehidupan akhirat. Nikmat apakah itu? Itulah nikmat sehat dan waktu luang. Sebagaimana kita maklumi, nikmat sehat nikmat yang agung dan mulia, sehingga tentunya kita persiapkan untuk perbekalan kita ketika kita nanti diuji oleh Allah sakit. Namanya manusia sempurna itu pasti sakit. Dan harapannya ketika kita sehat, banyak beramal amalan soleh yang ikhlas karena Allah di atas sunnah. Ketika kita sakit, maka amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh kita masih ternilai dan tercatat di hadapan Allah Ta'ala. Ketika kita sehat, rajin sholat malam, ketika kita sakit mungkin uzur, maka Allah tetap kita diberi pahala sholat malam. Ketika kita menjaga sholat sunnah rawatib muakkadah, sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, ya, qabliyah atau ba'diyah, terutama 10 rakaat atau 12 rakaat. Ketika kita sehat, kita senantiasa menjaganya. Ketika kita sakit, tentu kita uzur, tidak bisa menunaikannya. Harapannya agar kita tetap dinilai mendapatkan pahala sholat sunnah rawatib na'am muakkadah. Dan tentu pula tentang majelis ilmu dan semisalnya. Begitu pentingnya ilmu sebagai bekal kita, sebagai pembela kita, sebagai hujjah kita, sehingga Allah turunkan Al-Quran dan Sunnah di tengah-tengah kita. Sehingga Al-Quran wa Sunnah, maka hujjah lana la hujjah alaina. Artinya apa? Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pembela kita, bukan menjadi penuntut kita. Paham? Menjadi hujjah kita, membela kita, bukan yang menuntut kita. Kalau kita menjadi umat Islam, kaum muslimin, sementara kita dibekali oleh Allah Tabaraka Ta'ala lewat Rasulnya SAW, Al-Quran dan Sunnah, sementara kita abaikan, kita tidak mempelajarinya, kita tidak mentadaburinya, kita tidak memahaminya, kita tidak mengamalkannya, itu yang terpenting, ya, maka itu akan menjadi penuntut kita di hadapan Allah. Maka iqra'ul Qur'an wa'malu bihi wa la ta'kulu bih. Kata Rasulullah SAW, maka apa? Baca Al-Quran, fahami Al-Quran, tadaburi Al-Quran, ya. Kemudian apa? Amalkan Al-Quran. Dan jangan Al-Quran itu disalahgunakan untuk kepentingan dunia. Barakallahu fikum jami'ah. Maka Al-Quran tentu diiringi dengan hadis-hadis yang sahih. Tidak mungkin kita akan bisa mengamalkan, mempraktekkan apa yang terkandung dalam Al-Quran kalau tanpa rincian, yaitu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semisal apa? Kita diperintah, kalau dalam Quran diperintah salat, ya, sebagaimana lafaz aqimus shalah, ya, atau aqimus shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah kalian salat, ya, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, ya, ila akhir ayat. Jagalah salat-salat kalian, terutama salat-salat yang wusta. Nah, kita enggak tahu apa itu. Kok suruh menjaga salat kita, terutama salat yang wusta. Nah, kalau kita enggak kembali kepada hadis yang sahih, enggak mungkin kita paham. Baik, sebagaimana mimbab pelayanan kita, perlakuan kita, ya, kepada orang-orang yang sudah meninggal, dan itu termasuk bagian adab, ya, adab yang paling penting. Maka insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita Kitabul Janaiz adalah apa? Kita masuk pada bab ma hiya sifatu taghsilil mayyit, ya, bagaimana sifat cara membandikan jenazah. Maka kita akan ambil beberapa rujukan, dan insyaallah ini ulama-ulama mu'tabarah alul hadith. Saya sengaja untuk mengumpulkan beberapa tulisan-tulisan, susunan para ulama yang apakah di masa kita atau yang sudah meninggal kita, termasuk Kitabul Janaiz, ya, Ahkamul Janaiz wa Bid'ah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian kita buka pula tentang soal jawab bi Ahkamil Janaiz Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita buka tentang Kitabul Janaiz, yakni kita ambil dari Sahih Fiqhus Sunnah, dengan beberapa yakni fatwa-fatwa, pendapat-pendapat di antara para ulama. Dan kemudian ulama yang pada hari ini masih di tengah-tengah kita adalah apa yang ditulis juga tentang masalah jenazah adalah Dr. Syekh Fauzan Abdullah Fauzan hafizahullah taala, adalah hay'ah kibarul ulama. Tayyib, taghsilul mayyit, memandikan jenazah, ya, termasuk pula di dalamnya mengkafani jenazah, maka hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Dan ini pendapat jumhur ulama sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi, maka kadang kalau di kita sampai kadang disebut dengan apa? Kifayah, ya. Kifayah. Dikenal dengan kifayah. Jadi sehingga banyak sekali artinya lembaga-lembaga yang tentu mereka membackup dalam bidang apa? Kifayah. Ada istilah rukun kematian atau ini dan itu, macam-macam namanya. Ada RKI atau macam-macam, ya, termasuk apa namanya RPA ini. Demikian pula kita kebetulan kita ada yayasan juga terjun dalam dunia pendidikan. Di samping itu pula juga apa namanya kita ada juga kifayah. Dan insyaallah kifayah kita insyaallah ala sunnah. Taib ala sunnah. Demikian pula tentunya karena memang itu sebuah kewajiban, karena itu sebuah ibadah, karena itu sebuah hukum yang memang kifayah, ya, maka tentu harus merujuknya kepada dalil syar'i. Yang disebut dengan kifayah itu, ya, apabila hukum tadi telah ditunaikan sebagian daripada kaum muslimin, maka yang lainnya gugur. Namanya fardu kifayah atau wajib kifayah. Ada kita kenal dalam fikih juga apa? Fardu ain, wajib ain. Ada seperti
Salat 5 waktu, baik itu laki perempuan dengan persyaratan yang memang itu mukallaf, maka menjadi fardu ain. Kalau ini namanya fardu kifayah. Tentang apa? Sebagaimana memandikan jenazah, mengkafani, mensolatkan, dan mengebumikan. Tentunya adalah bagi kaum muslimin yang mengetahui musibah kematian seseorang. Apabila telah ada sebagian yang memandikannya, mengkafani, maka gugurlah kewajiban orang lain yang tidak menyelenggarakan daripada na'am kifayah tersebut. Taib. Kemudian di sana ada syarat-syarat, ya. Dan tentu sebelum kita tunaikan untuk persiapan memandikan yang sebelumnya mesti harus dipersiapkan lebih dulu sarananya, ya. Nah, di antara syarat orang yang berhak memandikan jenazah, jelas Islam. Yang dipilih ya bukan hanya sekedar Islaman, ya. Ini penting. Tidak semua orang tentu Islam yang taat, karena kita sudah maklumi semua di tengah-tengah kehidupan kita, ya. Ada Islam tapi tidak sholat, hanya itu. Tidak Islam tapi tidak puasa kalau pas Ramadan. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan hidayah mereka. Nah, itu keadaannya, sehingga benar-benar Islam yang taat. Kemudian punya sifat thiqah, orang yang memang dia terpercaya, termasuk pula amanah. Sehingga ini penting. Maaf, bahasa saya mungkin agak vulgar, bukan yang mulutnya ember, paham ya? Suka cuap-cuap, bukan. Kenapa? Karena ini berbicara tentang apa? Aib. Apa yang ada pada jenazah tersebut. Ini penting. Sehingga ini termasuk aib yang harus ditutup. Bisa saja mungkin jenazah itu dia sebelumnya sakit parah, ya, sehingga mungkin ada efek-efek sebab itu. Nah, ini penting, tak boleh diceritakan. Bukan orang-orang yang kemudian tidak terpercaya, bukan orang yang tidak amanah tadi. Kemudian berikutnya siapa? Paham hukum-hukum memandikan jenazah. Faham memandikan hukum-hukum apa? Paham tentang apa? Hukum-hukum memandikan jenazah. Paham dia? Iya, ini penting. Kemudian termasuk yang lebih berhak lagi awal yang memandikan, tentu kalau jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Laki-laki dimandikan oleh kaum laki-laki, kecuali istrinya. Anaknya boleh? Tidak. Karena di sini, kalau suami istri tidak ada batas tentang aurat. Dengan anak tetap, walaupun itu mahram dia. Makanya oleh sebab itu kasihan kalau orang mempunyai istrinya meninggal lebih dulu, ya. Sebaiknya kalau dia sehat, zuat lagi. Karena nanti urusannya begitu. Jadi bukan berpikir mestinya anak-anaknya juga harus lapang. Jadi jangan mikir bapak ini sudah sepeh, mau zuat lagi. Jadi jangan mikirnya apa? Seakan-akan biologis saja. Jangan. Dia butuh ketika dia sakit, ketika dia butuh macam-macam. Ini maksudnya di situ, ya. Pelayanan tadi ternyata tentang hal-hal yang aurat mughalladzah, aurat yang besar. Tetap kalau anak perempuan terhadap bapak, ya tetap anggota wudhu saja, sebatas itu nggak boleh sebenarnya. Ini perlu dipahami. Taib. Kecuali istrinya. Jenazah wanita dimandikan oleh wanita, kecuali suaminya boleh. Jenazah di bawah umur 7 tahun, ingat, jenazah di bawah umur 7 tahun, berarti masih 7 ke bawah, maksimal 7.
boleh dimandikan laki-laki atau perempuan, karena itu terhitung qablal bulugh, dia belum balik. Jadi seperti itu. Naam. Terus kemudian disebutkan tidak diperkenankan bagi memandikan jenazah wanita kecuali suami tadi. Kemudian air yang digunakan untuk memandikan jenazah hendaknya air bersih atau air biasa, sebagaimana disebut dengan air yang suci dan mensucikan, atau disebut dengan air mubah. Ya, sudah kita maklumi. Iya. Artinya apa? Air yang tidak dimasak, kecuali indal hajah, kecuali karena keperluan, sehingga dibenarkan menggunakan air hangat, mempersiapkan kotoran-kotoran pada tubuh jenazah, atau dibenarkan dia pakai air panas, maksudnya hangat tidak berlebihan, karena memang lagi musim dingin. Ini terjadi memang, sehingga beliau ini tulis karena beliau di Riyadh. Jadi Riyadh itu ada Saifiyah, ada Syita'i. Kalau lagi musim dingin itu sampai mencapai, kalau kita apa ya, dingin itu plus ya, minus ya, sampai minus. Jadi kalau kita pakai AC paling 20 itu apa namanya, plus ya, plus. Itu minus 2, minus 3. Ya lumayan dinginnya kalau di Riyadh, terutama ibu kota Saudi. Jadi itu dibenarkan kondisi seperti itu. Iya. Terus kemudian tentang tempat memandikan jenazah, ayyuj'ala fi makani satir la tushahidul uyun wa la yahduru ahad illa man yubashir taghsila aw man yusa'idah. Persiapan tempat memandikan itu tempat yang memang tertutup, tempatnya tertutup. Ini penting. Jadi bukan tempat yang bisa semua orang lihat. Terus gimana amanah kita terhadap aurat dia? Walaupun dia meninggal, tetap aurat tetap dijaga. Tidak boleh disaksikan oleh mata-mata yang lain yang tidak, dan tidak boleh hadir kecuali orang yang langsung dia memang memandikannya atau orang yang membantu. Maka di sana disebutkan yang membantu itu cukup 2 maupun 3 orang. Jadi bukan rombongan. Nah, ini yang kita kasihan kadang-kadang seperti itu. Jadi memandikan jenazah, mandikan banyak macam-macam sudah jelas. Ya wajar lah, biasanya orang itu mungkin maunya ringan tangan, tapi jangan, karena ini menyangkut tentang aib dan yang lainnya. Tadi persyaratannya di atas sudah jelas, ya. Amanah Islam, tahu hukum-hukum, ya, dan tempat itu tertutup, dan kemudian tidak boleh menyaksikan, tidak boleh hadir kecuali yang memandikan atau orang yang membantu saja. Wajib menutup aurat jenazah. Kalau laki dari pusar sampai lutut, kalau wanita dada sampai lutut. Jadi walaupun laki dengan laki tetap tidak boleh. Maka tidak boleh laki-laki mandi berdua dengan laki-laki, satu selimut juga tidak boleh. Sehingga menimbulkan, kalau nggak ngerti, inilah naudzubillah min dzalik, istilah ada lewat itu. Ada istilah homo, ada lesbi, naudzubillah min dzalik. Karena nggak dijalankan syariat. Ini penting. Makanya anak-anak kita dan yang lain perlu diperhatikan tentang itu. Dan termasuk anak-anak kita yang kita titipkan di pondok. Jangan lepas begitu saja. Harus dikontrol. Malum kan? Pondok-pondok biasa kan dipisah.
laki-laki, ya, banin, banat, laki-laki saja, perempuan saja, tetap kita harus. Jadi jangan pasrah bongkoan, wis pokoknya terserah pondok, nggak bisa. Bukan sih kita terlalu apa istilahnya, terlalu protes dan semisalnya, enggak, tapi ini untuk menjaga semua kebaikan semua. Itu penyakit berat itu, ya. Ini tetap, makanya itu risiko. Maka pihak-pihak pondok juga betul-betul strength tentang itu. Perempuan juga perempuan sama, harus diperhatikan. Walaupun sama-sama perempuan, jangan bilang, nggak bodoh itu, nggak bisa. Oh sama perempuannya, nggak bisa. Tetap aurat. Beda suami istri, urusannya beda. Kalau sudah siapapun, wala itu adalah mahram, tetap ada batas-batas menutup aurat. Ada batas-batas aurat yang boleh dilihat dan yang lainnya. Sama. Istri-istri kita, anak-anak kita yang laki-laki sudah balik, jangan sampai lepas juga. Sama. Hanya anggota wudhu saja yang masih boleh. Ini perlu diperhatikan. Ini masalah ilmu. Semua demi pendidikan yang benar tentang masalah pendidikan seks. Jangan bicara pendidikan seks itu hanya masalah yang biologis itu saja, termasuk dari kapan kita mengawali anak-anak didik itu. Ini tahu tentang aurat, batas-batas tadi. Kalau wanita dada sampai lutut, jangan kemudian kalau sudah mati langsung saja, ya. Jadi itu. Maka bisa berupa rumah, tempat itu bisa mungkin dibikin kemah atau tempat-tempat khusus. Iya. Dan kemudian sebaiknya di antara alat bahan yang digunakan dipan jenazah yang agak dimiringkan ke arah kaki jenazah. Jadi kan sudah ada pemandian yang khusus. Jadi posisinya apa? Jadi bukan datar. Nanti khawatirnya kotoran atau air yang sudah bekas untuk mandikan balik lagi nanti. Untuk apa fungsinya? Nah, sehingga agak posisi arah agak ke bawah dalam arti posisi kaki tadi. Jadi air itu mengalirnya ke bawah, langsung gelontor, langsung turun, ya, mengalir. Jadi dimiringkan ke arah kaki, agak miring ya. Jadi kita tahu kalau bangunan itu ya agak gini ya. Jadi seperti itu. Ini kalau pakai dipan atau mungkin tempat-tempat. Adapun apakah boleh memandikan dengan pakai dipangku? Ya boleh. Boleh saja. Kalau dulu-dulu kan begitu. Cuma zaman-zaman kita aja sudah ada khusus. Nah, kadang-kadang ada yang masih fanatik seperti itu. Maka sebelum pula disiapkan gunting. Karena memang menggunting pakaian mayit sebelum dimandikan. Dan tentunya diperlakukan dengan halus, dengan lembut. Kemudian persiapkan masker. Demikian pula sarung tangan. Termasuk pula sabut penggosok bila perlu. Ya. Kemudian kapur barus yang sudah dihaluskan. Alhamdulillah sekarang juga tinggal pilih saja. Ya, fil fulus mulus gitu aja. Ya. Ada fulus ya mulus, lancar semua. Nah, taib. Kemudian 2 lembar kain sarung untuk menutup aurat mayit. Ini penting disiapkan untuk basahan atau nanti untuk mengganti setelah dihanduk, ya, diseka. Iya, jadi ngandukinya juga bukan kayak orang yang masih hidup, hanya ditempel-tempel. Karena apa? Basuhan akhir adalah jadi kafuro, dari kapur barus bahasa kita. Ya. Kemudian disiapkan air biasa dan air kapur barus, bisa kemudian langsung pakai selang atau ada penampungan air. Semua tergantung situasi kondisi yang ada. Mana yang paling mudah? Ya. Nah. Kemudian disiapkan sidr. Sidr ini perasan atau air daun bidara atau bidara yang sudah ditumbuk. Kalau memang tidak ada sidr, kalau di sini namanya pohon bekul.
Kalau di Bali namanya pohon bekul. Bekul itu sidr. Sidr itu daun bidara. Di Bali bahasanya bekul. Serangan di tempat-tempat yang tanah itu masih banyak tahu kan, yang berduri itu, walaupun ada dua jenis. Nah itu. Dan biasanya bekul atau sidr itu memang untuk sebagai sarana wasilah untuk ruqyah, sihir, biasanya begitu. Ya. Tapi kalau di Jawa ini bukan sidr, kelor. Nah ini wallahu alam, Anda nggak paham nih. Kok bisa begitu, Anda nggak ngerti. Kalau di Bali pakai sayur. Bahkan ada sayur khusus sana di Karangasem. Nah ini nggak tahu Anda juga. Tapi tahu Anda, ya itu mungkin karena nggak tahunya kayak apa sidr, mungkin lihat gambar, wes ini sidr. Ya terus terang aja, sidr yang ada di sini, pohon bekul, Anda pernah samakan ketika saya di Madinah. Persis. Jadi jangan ragu, kalau di Bali namanya bekul, itu sidr. Persis apa yang saya lihat waktu saya di Madinah, waktu itu di Thariq Salam. Ya kira-kira 1 kilo dari Masjid Nabawi, kalau saya sholat hanya jalan aja. Ya, jadi waktu itu saya penasaran, pengen tahu kayak apa sidr yang di Saudi. Alhamdulillah Allah tunjukkan, oh ternyata memang bekul. Bahasa kita, ya. Nah, biasa itu kan hidupnya begitu tajam dan kadang-kadang gampang-gampang susah. Ya. Tapi itu kalau memang tidak ada pakai sabun, sampo. Walaupun tetap gimana pun tetap tumbuk. Tumbuk dulu, dicampurin, tidak apa-apa walaupun kelihatan kotor. Ya. Dan itu termasuk sesuatu yang suci, tidak apa-apa. Bukan air najis ketika dicampur. Sama dengan sabun, hukum asalnya juga suci kan? Walaupun mungkin berbusa dan yang lainnya. Termasuk disiapkan sampo, handuk, sisir, gunting kuku, demikian pula kapas ketika nanti saat mengkafani. Iya. Baik. Kemudian berikutnya kita masuk pada kaifiyah. Iya. Sebelumnya kita coba orang-orang dimandikan dulu ya, sambil kita sebelum masuk kaifiyah. Secara umum fardu kifayah. Semuanya bisa dimandikan kecuali karena ada penghalang, mawani. Bayi yang meninggal dunia dalam kandungan. Bayi yang meninggal dunia dalam kandungan disebut dengan prematur. Ya. Apabila seorang wanita mengalami keguguran ketika dia telah berumur 4 bulan, minimal 4 bulan, lebih, maka bayi itu dimandikan dan disolati, dihukumi dia sudah manusia, sudah jenazah. Berapa umurnya? 4 bulan ke atas. Kalau kemudian 4 bulan ke bawah, tidak berlaku hukum kifayah. Kenapa? Sebagaimana kalau dia umur 4 bulan dalam kandungan telah ditiupkan ruh, hadisnya jelas. Nah itu, ya. Jadi seperti itu. Karena kalau sebelum itu maka masih bisa saja dia masih mudghah, sekumpal daging, ya. Kemudian orang yang syahid dalam perang fisabilillah, jadi ketika dia berkecamuknya perang, ya, maka dia tidak dimandikan, bahkan tidak disolatkan atas mereka, ya. Karena Rasulullah SAW ketika peristiwa yakni Ghazwah Uhud, kemudian Rasul menyatakan siapakah di antara keduanya, ini tentang kisah sahabat yang 2 orang yang terbunuh di Uhud, yang dimana dia dengan 1 kain, artinya apa? Ya terbatas kain kafannya waktu itu. Siapa di antara keduanya yang mempunyai hafalan Quran yang terbanyak?
Setelah diketahui, maka beliau awalkan yang lebih banyak hafalan Quran masuk ke liang. Ini pula menunjukkan bahwa kadang di satu liang boleh, bukannya satu saja. Kalau memang itu indah aja. Kalau memang itu butuh dan perlu, nggak mungkin. Sehingga apa yang terjadi mungkin gempa dan yang lainnya, nggak mungkin satu lubang satu orang satu lahan, nggak mungkin. Nah, jadi seperti itu. Kemudian beliau menyatakan menjadi saksi bagi aku, menjadi saksi buat mereka nanti di yaumul kiamah. Lalu beliau menyuruh para sahabat untuk menguburkan keduanya dengan darahnya, pakaiannya yang dia ketika meninggal mungkin karena kena tembak atau mungkin kena pedang atau mungkin apa, langsung Rasul perintahkan tidak dimandikan, tidak boleh disolati. Ini kekhususan. Sehingga ini diantara yang mereka apa? Selamat dari azab dan fitnah kubur. Sebagaimana hadis riwayatnya jelas, jangan kalian memandikannya, karena setiap luka nanti dari tetesan darah akan menimbulkan serbak bau misik pada yaumul kiamah. Mereka pun tidak mensolati mereka. Itu hadis dari Jabir ibn Abdullah. Dan ini tentu syahid yang karena peperangan. Jika mati syahid dalam keadaan junub, nah ini memang terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang menyatakan tidak perlu sebagaimana asal, karena dia syahid walaupun dia meninggal di medan peperangan, dia junub. Kisah Hanzalah bin Abu Amir ketika terbunuh. Kenapa? Dia ketika itu junub, baru saja jadi pengantin. Karena genderang perang itu ditabuk, maka dia pun lupa kalau di dalam posisi junub. Masya Allah. Inna sahibakum taghsiluhul malaikah. Sesungguhnya sahabatmu kalian telah dimandikan oleh malaikat. Insya Allah ya. Ini pernah terjadi di masa generasi salaf, generasi mulia. Jadi seperti itu. Nah, kemudian syahid yang bukan karena peperangan seperti yang sudah saya sampaikan, ya kan? Yang tanda-tanda disebut dengan apa? Husnul khatimah kan? Termasuk orang yang kerobohan, tenggelam, ya. Kemudian wanita dan yang lainnya itu tetap berlaku. Kalau yang itu, ada pun orang kafir tidak perlu dimandikan. Orang kafir tidak perlu ya, tidak perlu. Dan tentu yang berhak memandikan pertama adalah orang yang diwasiati. Ini didahulukan karena wasiat. Dan itu wasiat tidak salah. Nah, wallahu alam, waktu itu lagi penyebaran Covid luar biasa, saya juga baru sembuh. Ada teman kita, memang teman lama itu yang di Buleleng, Pengulon, memang kena jantung agak lama juga. Kita juga sempat beberapa kali kita menjenguk. Nah, waktu meninggal saya juga baru sembuh, kondisinya gak mungkin. Sementara waktu itu saya ditelepon, beliau sebenarnya pingin ustadz yang memandikan dan mensolati. Saya minta maaf, saya kembalikan kepada ahli warisnya, tolong pilihkan orang yang atau ikhwan yang ada di sana, karena kondisi saya nggak memungkinkan. Ya, jadi tentu seperti itu yang berhak memandikannya. Dan tentu pula bukan sekedar wasiat, tapi memang dia ahli, faham dia dengan apa? Cara-cara memandikan tadi. Karena kisahnya seperti itu. Baik. Nah, adapun posisi tadi saya sampaikan, laki-laki, perempuan-perempuan, kecuali siapa tadi? Istri, kecuali apa? Suami. Kalau anak itu di bawah 7 tahun, maka boleh siapapun. Nah, sekarang posisinya bagaimana bapak memandikan anak perempuannya? Ini bapak loh ya. Nah, di sini perlu juga difahami, sebagaimana waktu itu Ummu Atiyah adalah orang yang telah memandikan
anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seperti itu, tetap hukum asal. Namun jika tidak ada wanita yang bisa mengurusnya, ya, atau keterbatasan orang memiliki pengalaman hukum-hukum jenazah, ya, maka tidak ada halangan bagi bapak memandikan anak perempuannya, karena ini mahram khusus untuk itu. Tadi ilatnya bisa dipahami. Kalau ada memang wanita yang memang memenuhi kriteria memandikan, ya tentu wanita, sebagaimana istri anak putri Rasulullah dimandikan Ummu Atiyah, ya kan? Tapi kecuali kalau memang tidak ada lain, maka si bapak masih dibolehkan. Jadi itu ilat yang harus dipahami dari awal. Kalau ada afdal tetap wanita, laki itu tetap, kecuali istri, kecuali suami tadi. Ini yang perlu dicatat. Nah, ilatnya jika kemudian tidak ada wanita, tidak ada orang yang ahli dalam itu, maka bapak pun maka dibolehkan untuk memandikannya. Nah, kemudian ada hal-hal yang menyebabkan pemandian jenazah menjadi terhalang. Nih, ini yang perlu dipahami. Kata Syekh Fauzan, di antaranya apa? Misal tidak terdapat air yang mencukupi tempat itu. Itu pertama. Berarti berlaku apa? Tayamum. Karena memang terbatas, tidak ada air yang mencukupi. Tayamum untuk wudu bisa, ada menghilangkan hadas besar juga bisa. Kisah bagaimana asbabul wurudnya tentang apa? Tentang tayamum jelas. Jadi ketika itu ada seorang sahabat yang luka. Ada yang sempat itu fatwanya salah. Akhirnya dia meninggal. Nah, ini harus perlu dipahami, ya. Jadi demikian pula bahwa ketika musim yang sangat dingin, maka jangan dipaksakan walaupun dia junub atau karena berhadas besar, termasuk tadi, ya. Demikian pula dikhawatirkan akan merusak jasad jenazah karena mungkin dia kebakar, ya, karena mungkin dia kena kusta. Termasuk pula tentang masalah COVID yang betul-betul, ya, antum yang lebih pengalaman, ya, karena ya anda dapat ini hanya kilawakol saja, anda tidak berani anda menghukumi kayak apa, tapi hanya anda yakin dengan apa yang sudah berjalan, ya tidak berlebih, anda wasat saja, ya, tengah-tengah, tidak terlalu mutasyaddid, tidak terlalu tafrid, tidak terlalu bermudah-mudahan, tidak terlalu juga terlalu seru-seru, ya. Jadi begitu, benar-benar bisa jadi kalau mungkin dalam praktek, ya wallahu alam itu sistem. Kalau memang antum bisa perjuangkan tidak covid, kena dikopitkan, ya antum selamatkan, ya perlu bismillah. Tapi kalau tidak mampu, ya sudah, ittaqullah masata'tum, kan begitu. Kalau memang begitu kita masih mampu memperjuangkan bagaimana syariat, ya sudah bismillah Allah. Tapi kalau sudah tidak bisa, tidak mungkin, ya sudah, antum jangan terlalu beban, jangan kemudian antum juga menimbulkan mafsadat kerusakan lebih besar. Harus tetap diperhatikan kaidahnya, ya, tapi tetap diperjuangkan dulu. Enggak ada. Tapi kalau kemudian memang sudah, ya sistem sudah susah. Maaf, ini terjadi betul. Tergantung berkening. Ini kisah cerita teman-teman kita yang di Karangasem, yang masih baru-baru hangat-hangatnya. Ada di antara jamaah kajian kita yang ada di Karangasem itu meninggal bukan sebab COVID. Ketika dia di rumah sakit tidak mau tahu.
Kalau pengen diambil, kalau pengen dilaksanakan, maka di-covidkan. Tapi kalau enggak, nunggu 3-4 hari belum dilaksanakan. Subhanallah, gimana ini? Sudah sistem. Tapi berkening di dalam. Paham maksudnya? Udah, kita tunaikan sebagaimana kifayah tadi. Adapun kemudian pakai beti wala apa, sudah, masyi'tum, serlah antum itu. Nah, jadi begitu ya. Jadi antaranya seperti itu. Terus gimana lagi kita mau ngelawan penguasa? Sudah berat. Kalau tidak mampu ya memberatkan kita, ya kan? Darul mafasid muqaddamun 'alal jalbil masalih. Menolak kerusakan tentu lebih didulukan. Kalau sampai terjadi yang madharatnya panjang gitu loh. Nah, jadi tetap kita berjuang tapi kondisi seperti itu. Nah, mungkin pula terhalangi seorang wanita. Ternyata tidak ada yang hadir. Wanita nggak ada kecuali laki-laki. Suaminya pun tidak ada di tempat itu. Sehingga terhalangi kan memandikannya. Dengan apa? Maka tayamum. Apabila yang demikian tadi, maka jenazah disucikan dengan cara membasuh wajah dan kedua tangannya dengan debu. Namanya tayamum. Itu pun tangan orang yang mentayamumkan tidak boleh langsung bersentuhan. Itu pun juga harus dilapisi. Ya. Guna apa? Tetap itu sebagai bentuk kehati-hatian. Tidak menyentuh langsung. Masalahnya bukan apakah ketika laki perempuan menyentuh itu batal wudunya. Walaupun itu khilaf pendapat yang rajih, tidak. Tapi ini masalahnya bukan mahram. Bisa dipahami? Itu masalahnya. Jadi bukan karena batal atau tidak batalnya, bukan di sisi itu. Karena ini tetap menjaga, bukan mahram. Ya tidak boleh kita langsung menyentuh. Jadi sampai seperti itu. Tapi andai kata ada jenazah, mungkin sebagian memang nggak mungkin dimandikan. Mana yang bisa saja? Kakinya toh ada 3 mungkin. Kakinya 1 dengan sini tambah tangan misalkan. Yang lain nggak bisa. Ya udah itu aja dimandikan. Ya. Jadi jangan kemudian sudah nggak usah dimandikan catayum. Gimana? Jadi kalau andai kata memang posisi yang seperti itu. Kemudian bagi orang yang habis memandikan, ya, namun anjuran mandi bukanlah, maka dia disunahkan apa? Mandi, tapi bukan wajib. Jadi kita habis memandikan jenazah, setelah itu hukum sunnah kita mandi. Ya mandinya ya mandi besar, mandi sebagaimana mandi syariat, bukan mandi karena tabarrud. Karena bikin seger, bukan. Ya, jadi tetap itu sunnah ya. Jadi bukan wajib. Karena mungkin nggak mungkin, ya udah. Taib. Loh, sudah jam segitu. Kira-kira sebelum kita langsung masuk kaifiah ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti ada rinciannya untuk praktek mengkafani. Jadi Masya Allah, ya itu dah model-model yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu macam-macam. Jadi karena ilmunya mereka memang tadi gila wakol. Katanya dulu bapak saya begini ya begini. Nah itu. Jadi tidak diprotek dengan syariat. Sehingga di dalam syariat itu tidak boleh berlebihan, juga tidak boleh terlalu ngirit. Kan gitu kan? Termasuk jenis kafan pun juga begitu. Ada yang mengamanahkan karena mungkin kaya pakai kain yang terlalu berlebihan. Jangan. Itu diantaranya. Jadi nanti ada untuk kaifiah mengkafani. Nanti insyaallah akan
jelaskan bagaimana sunnahnya dan bagaimana hadis yang menjelaskan seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Iya. Kalau biasanya kalau di sini kita maklum untuk memandikan jenazah itu di tempat khusus. Tapi kalau di daerah Jawa di luar Pulau Bali ini biasanya justru kita harap di depan karangan rumahnya. Jadi rame-rame. Bagaimana? Nggak bener. Menanggulangi hal ini? Iya. Taib, masih dengar azan dulu ya, bentar ya. Taib, tentang pertanyaan tadi, apa yang terjadi di keumuman terutama di Jawa. Jadi untuk pelaksanaan kifayah itu kayak rame-rame gitu ya. Maka ya itu harus diluruskan dan diingatkan. Tetap harus ada yang menyampaikan. Tidak boleh bahwa kebiasaan yang salah kemudian itu akan berlangsung. Siapa lagi yang kalau tidak disampaikan? Ya, memang sih kalau terutama di Jawa itu kan orang itu agak gimana ya tentang perlakuan terhadap jenazah itu kan takut gitu loh. Jadi kalau bareng-bareng kan baru berani gitu ya. Ya itu juga nggak benar. Ya, sengaja memang kalau kita di Jawa itu wah dibikin minyaknya saja baunya kayak apa begitu kan. Nah, jadi sampai seperti itu. Ya, jadi modelnya macam-macam, campur-campur. Kadang-kadang ketika memandikan ada di sana bunga dan macam-macam. Ya kan? Nah, itu semua ya tetap kita hal-hal yang khurafat, tahayul itu kita perlu memang harus didakwahkan pelan-pelan. Harus. Ya tentu mulai dari kita, keluarga kita, dan alhamdulillah saya sendiri juga sudah mempraktikkan, terutama saya juga keluarga besar Jogja, saya juga keluarga besar Jawa Timur, yang antum tahu. Tapi alhamdulillah ya kita harus siapkan terutama untuk ahli warisnya. Jadi bagaimana syariat ini? Karena itu saja. Jadi mungkin paman kita dan yang lainnya itu hanya orang-orang ketiga keempat saja. Kalau sudah orang utama, keluarga utama sudah kita siapkan ilmu dan pemahaman, insya Allah tinggal jalan. Dan praktek-praktek yang lain tentu. Termasuk ya kebiasaan pakai bunga ya. Jadi ya sudah sepakat 2 batang bunga banyak ya udah masuk kolong aja. Terus begitu ya sudah, memang sudah ada, kita sudah sistemkan begitu. Ada yang bawa sampai kemudian di pemakaman, ya kita sampaikan apa? Yang jenazah ini tidak mau dibegitukan. Dan itu kita husnudzon kan, karena memang dia orang sunnah. Kalau antum tetap ngeyel, antum urusan sama jenazah. Apa enggak ngeri dia? Ya udah, kalau antum tetap ngeyel silakan, urusan antum sama jenazahnya. Ya artinya kita bikin supaya agak sedikit horor gitulah. Padahal juga enggak. Tapi kita husnudzon sama itu tadi. Jadi memang perlu. Itu enggak betul. Jadi persyaratan memandikannya tadi sudah jelas. Jadi bukan kerjasama banyak orang. Sehingga alhamdulillah mindir. Akhirnya jadi guncingan, kan enggak boleh kita orang jenazah, orang yang sudah meninggal ditutup. Sudah enggak usah dibicarakan apa yang mereka. Gitu ya. Nah, ada yang lain? Oke, fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Musim Covid ini kan kalau di posisi di Bali itu rumah sakit itu yang memandikan itu kan orang tua. Posisinya kalau memang yang meninggal itu minta bantuan kita, itu insya Allah kita upayakan kita mandikan. Tetapi posisinya kemarin itu ada sebuah kasus dia, tapi dia tidak minta bantuan ke kita. Saya lihat sendiri. Kemudian dari anaknya, dari saudara-saudaranya, itu dia tidak mau apa itu istilahnya mengkafani ya. Jadi akhirnya dimandikan dengan desinfektan itu, dimandikan seperti itu. Ya oleh orang-orang kufar, jadi Allah itu subhanallah kelihatan semua. Nah, posisi seperti ini kemudian kita makamkan, ini gimana? Iya, baik.
ya memang kita tetap harus tidak pasrah begitu saja tentang permasalahan ini. Ya artinya kita mesti harus tahu gitu ya. Memang kalau sebuah ilmu, sebuah kebenaran menjalankan syariat itu harus kepo, harus tahu pokoknya. Sehingga kita ketika kita memutuskan, ketika kita beristimbat, artinya mengambil hukum dan sikap itu, sehingga kita sudah punya pedoman gitu loh. Tapi kalau kemudian kita hanya percaya begitu saja kan kita nggak tahu ya. Nah, jadi artinya apa? Yang kita harus lakukan memang kita harus tahu sampai sejauh mana sebenarnya bahaya dan kemudian tentang masalah COVID ini. Anak terus terang aja enggak begitu ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau itu memang wallahu alam, karena ini simpang siur yang masuk di anak enggak paham. Tentunya antum yang lebih tahu di dalam praktek, dan antum mungkin lebih banyak membaca tentang bagaimana COVID yang sebenarnya. Jadi kalau itu memang masih bisa memungkinkan, ya kita tetap berjuang. Kalau memang itu bisa ditunaikan betul pakai syariat. Tapi kalau memang sudah betul-betul itu sangat memberikan bahaya, betul-betul efeknya, ya sudah, gimana lagi, bara'atul dhimmah. Artinya itu di backup kita nggak bisa. Model mungkin RPA atau mungkin yang lain-lain. Memang itu sudah harus ditangani dan itu sudah include dengan rumah sakit dan yang lainnya, ya bara'atul dhimmah. Kita terlepas dari dosa. Tapi selama memang kita dikasih amanah, ya kita berjuang semaksimal mungkin, kan begitu. Nah, jadi itu tugas kita. Tapi kalau kemudian posisinya betul-betul ini sudah sudah semacam ya aturan tertibnya begitu, kita nggak akan mungkin lagi. Ya mungkin terutama di awal-awal ya sudah. Gimana lagi? Bara'atul dhimmah. Kita sudah terlepas daripada hukum itu. Ya tugas kita, kita menguburkan. Tugas kifayah yang paling akhir. Ya, jadi seperti itu. Jadi wallahu alam, tadi kan sudah disebutkan oleh Syekh Fauzan, kalau hal-hal yang memang ada mawani yang menjadi pencegah yang tidak mungkin atau itu halangan-halangan untuk bisa dimandikan, maka ditayamumi. Kan begitu kan? Berarti kan lebih mudah, minimal persentuhannya, bahayanya tentu lebih ringan. Kalau memang betul-betul harus dimandikan, mungkin nggak tahu apa, analisanya nggak paham ya tentang masalah itu, ya otomatis kan hanya kita mengusap, tentu pun juga dengan pakai alat, dengan pun pakai juga satir, ya muka dengan tangan saja, itu sudah terlepas sebagai pengganti kifayah tadi. Adapun untuk kafan, kalau itu nggak mungkin persentuhannya, terus gimana? Harus pakai yang ini, ya udah. Artinya apa? Ini mengambil sebuah ibrah pelajaran. Pernah kan sahabat ketika dia meninggal, ya, ketika dia dikafani bagian kaki yang di atas terbuka, ketika yang terbuka yang bawah akhirnya diganti yang lain. Nah, ini dalam posisi yang betul-betul tidak ada dan emergensi. Lebih-lebih kalau mungkin kita bicara dengan hal-hal yang lebih bahaya lagi, ya dibenarkan oleh syariat. Kenapa? Ya karena syariat jelas, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Allah menginginkan kemudahan, tidak kesulitan. Bukan kita menggampangkan. Demikian pula apa? Wala taqtulu anfusakum. Kalian jangan menjatuhkan atau membunuh diri kalian. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kalian jangan sungkurkan diri kalian dalam kebinasaan. Ini batasan-batasan syariat. Tapi kita tetap harus tahu sampai ini, jadi sehingga kita betul-betul kita pasrahnya dengan ilmu, dengan betul-betul jadi seperti itu ya. Nah, wallahu alam, itu dulu insyaallah taala. Semoga untuk langsung praktek dalam arti teori, terus kemudian nanti juga kalau bisa ya memang harus langsung praktek. Itu tentu lebih bagus setelah kita baca beberapa penjelasan di antara para masyayikh dari berdasarkan dalil, baru kemudian kita langsung praktekkan. Mudah-mudahan untuk pekan ke depan insyaallah. Wallahu alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.